Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo anak-anak. Berjumpa lagi di channel Sembutware, channel berbagi tutorial untuk kita semua. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan bab kedua di mata pelajaran multimedia interaktif, desain multimedia interaktif. Nah, di bab 2 ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama itu tentang flowchart multimedia interaktif, kemudian storyboard multimedia interaktif, yang berikutnya ada format storyboard dan komponen, yang keempat template storyboard, dan yang terakhir, dan mungkin ini tidak akan dibahas juga sih, itu tentang ujian kompetensi di bab 2 ini. Nah, kita lanjut. Nah, flowchart, mungkin ada yang pernah mendengar flowchart itu apa, atau misalkan ada yang mungkin sudah belajar tentang flowchart itu seperti apa. Nah, sedikit dijelaskan kembali bahwa flowchart adalah bagian-bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Untuk multimedia interaktif, flowchart menggambarkan secara langsung alur dari proyek yang dibuat. Mulai dari awal program, input, proses, output, dilanjut dengan keluaran dari sebuah program. Jadi kalau misalkan kita berbicara masalah pembuatan sebuah sistem, masalah pembuatan sebuah perangkat lunak, terutama mungkin sekarang multimedia interaktif, tentu harus ada alur dari mana masuknya sebuah inputan, dari mana keluarnya. Prosesnya seperti apa, itu harus ada alurnya. Nah, alur tersebut digambarkan dengan yang namanya flowchart, yaitu langkah-langkah yang nanti untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Langkah-langkah kita mengoperasikan nanti multimedia interaktif itu seperti apa. Nah, itu merupakan flowchart. Nanti kita lihat contohnya. Baik, di slide berikutnya, di sini flowchart multimedia interaktif di bagian simbol flowchart. Ada beberapa simbol yang digunakan untuk membuat sebuah flowchart atau gambar langkah-langkah penyelesaian masalah dari sebuah sistem. Yang pertama itu ada, coba kita tulis dulu. Yang pertama itu ada simbol ini. Nah, simbol ini disebut dengan terminator, ya, atau berfungsi untuk permulaan dan atau akhir program. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat sebuah gambar dengan langkah-langkah yang disebut dengan flowchart ini, awal harus dibuat gambar atau simbol ini, dan nanti diakhiri juga dengan simbol ini. Permulaan dan pengakhiran sebuah gambar dari flowchart. Kemudian yang berikutnya ada tanda panah atau simbol tanda panah ini. Nah, simbol tanda panah ini diberi nama garis alir atau flow line. Flow line ini berfungsi untuk arah aliran program. Jadi, kalau misalkan langkah-langkah tadi untuk menyelesaikan masalah digambarkan arahnya kemana, itu digambarkan dengan simbol ini. Kemudian berikutnya ada simbol ini. Disebut atau diberi nama dengan preparation. Nah, fungsinya di sini adalah proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Jadi awalnya ketika masukan yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem itu disimbolkan di gambar preparation ini. Oke, nanti kita lihat contoh supaya lebih jelas. Kemudian yang berikutnya itu ada gambar persegi panjang. Nah, gambar persegi panjang ini dinamakan dengan proses, ya, yang berfungsi untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data. Data-data yang dimasukkan di dalam sebuah sistem atau yang nanti dibuat merupakan multimedia interaktif itu prosesnya
digambarkan dengan kotak persegi panjang. Berikutnya ada simbol ini. Apa sebutan matematisnya ya? Jajar genjang atau apa ya? Ya, simbol ini diberi nama input atau output data. Fungsinya adalah untuk proses input atau output data, parameter, informasi. Ya, jadi apapun inputnya yang dimasukkan ke dalam sebuah gambar flowchart ini nanti disimbolkan dengan simbol gambar ini. Nah, berikutnya di sini ada gambar ketupat ya. Mungkin kita sebutnya ketupat saja. Nah, itu dinamai dengan decision yang memiliki fungsi perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Jadi kalau misalkan ada sebuah pilihan belok ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, pernyataan benar atau salah, atau istilah lainnya true atau false itu disimbolkan dengan ini. Ya. Kita lanjut. Simbol selanjutnya itu bulat yang diberi nama on-page connector. On-page connector ini fungsinya sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Jadi penghubung antara simbol-simbol ini kemudian dihubungkan pada satu titik, jadi menuju pada titik ini atau simbol bulatan ini. Ya, jadi ini adalah on-page connector. Yang terakhir itu adalah off-page connector ya. Yang ini yang terakhir off-page connector. Page connector ini fungsinya untuk penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Kalau kita nanti membuat beberapa flowchart kemudian dengan halaman yang berbeda untuk menghubungkan flowchart yang satu dengan flowchart yang lainnya, kita menggunakan simbol yang ini. Baik, ya, itu sekilas dari penjelasan simbol-simbol yang kita gunakan untuk membangun sebuah flowchart dari sistem yang akan kita buat atau multimedia interaktif yang akan kita buat. Kemudian di sini ada penerapan flowchart-nya ya. Di penerapan flowchart-nya seperti yang tadi sudah dibahas, kalau misalkan sebuah sistem multimedia interaktif ini dibuat, tentu kita akan memulai sistem tersebut ya. Pasti akan dimulai atau diistilahkan dengan start dan disimbolkan seperti yang tadi dibahas. Ini adalah simbol terminator ya. Simbol terminator. Kemudian nanti ada arah ke bawah. Nah, di sini ada simbol inputan ya. Input, misalkan inputnya A, B, C, kemudian ada simbol ini adalah decision. Jadi proses pengecekan ya, proses pengecekan. Misalkan di sini tadi inputannya A, B, C. Kalau secara matematis A lebih besar dari B dan A lebih kecil dari C, benar atau salah? Kalau salah, kalau false, dia akan memproses di bagian yang ini. Dia akan proses di bagian yang ini dulu. Ya, kalau misalkan ternyata benar atau true, dia akan memproses A tersebut, kemudian nanti dia akan mengarah pada keluaran atau hasil dari proses tersebut. Nah, di sini juga kalau masuk pada proses pengecekan lagi, nanti ada true false lagi atau benar pengecekan benar salahnya. Kalau B lebih besar dari C, itu berarti outputnya adalah B. Kalau salah atau C itu tidak lebih besar dari B, itu adalah outputnya adalah C.
Nah, garis-garis ini akan terhubung pada satu bulatan yang sama atau yang disebut dengan ini, on page connector ya, on page connector. Page connector karena dari berbagai simbol-simbol ini kemudian memiliki proses-proses yang berbeda sehingga disatukan pada on page connector-nya dan pada akhirnya menghasilkan sebuah nilai, menghasilkan sebuah keluaran dan pasti diakhiri dengan N atau program tersebut selesai karena sudah memberikan sebuah solusi. Nah, itu gambaran penerapan dari sebuah flowchart. Jadi prosesnya seperti ini, simbol-simbolnya. Ini ada simbol start, kemudian ada input. Nah, di sini ada prosesnya, kemudian ada input lagi dan pada akhirnya kalau diawali dengan start, mulai tentu pasti ada akhirnya atau diakhiri dengan the end. Berikutnya, di sini kita akan melihat struktur navigasi proyek multimedia. Jadi ada beberapa struktur navigasi dari proyek multimedia. Yang pertama itu ada linear, navigasi yang dilakukan secara berurutan, sehingga pengguna melakukannya satu persatu secara berurut. Nah ini, gambarnya seperti ini. Jadi kalau digambarkan, ini ada urutannya. Yang pertama saling apa ya, arusnya bolak-balik, jadi bisa menekan ini atau yang ini atau satu sama lain. Bisa saling terhubung ya. Struktur navigasinya atau menu mungkin istilah lainnya ada navigasi atau menu ya. Ini navigasi linear, jadi secara berurutan atau digambarkan horizontal ini ya. Berikutnya yang kedua itu ada hierarki, struktur navigasi hierarki ya. Struktur navigasi hierarki, navigasi cabang pohon yang merupakan linear dengan percabangan. Ya, jadi gambarnya, mohon maaf, gambarnya seperti ini. Jadi seperti apa ya, pohon ya, benar. Seperti pohon, jadi ini ada eh, batang utama, kemudian ada cabang-cabangnya, atau kalau kita biasanya membuat di sekolah, ya, itu ada struktur organigram ya, satu sama lain dari mulai misalkan kepala sekolah sampai dengan seksi-seksi yang ada di sebuah organisasi atau struktur kelas di sebuah sekolah. Oke, ini induknya misalkan ada anaknya lagi dari anak tersebut beranak lagi jadi beberapa, ini merupakan hierarki atau navigasi hierarki seperti pohon. Yang ketiga itu ada non-linear, yaitu navigasi yang dilakukan secara bebas tanpa melakukan jalur yang telah ditentukan. Pengguna dapat bergerak bebas tanpa adanya batasan. Ya, ini bisa bergerak bebas, ini non-linear. Kalau linear tadi secara horizontal satu-satu, kalau non-linear tentu ada percabangan yang lain ya. Jadi dari ini misalkan bisa koneksi atau bisa melewati langsung ke sini. Kalau linear tadi tidak bisa melewati seperti ini. Atau dari sini, menu ini atau navigasi ini, itu bisa loncat ke sini. Atau bisa loncat ke yang lain juga. Nah, ini adalah struktur navigasi non-linear. Baik, berikutnya ada nomor 4, ada komposit. Struktur navigasi ini dapat bergerak bebas, non-linear, tetapi kadang ada pembatasan navigasi linear. Ya, jadi ini bebas, ada seperti tadi ya, misalkan percabangan atau pohon, kemudian mau linear, dan bisa juga dibatasi dengan linear. Ya, jadi contohnya seperti ini.
Kemudian di storyboard multimedia interaktif. Nah, apa itu storyboard? Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar yang disebut dengan storyboard. Tentu masing-masing storyboard itu nanti berbeda-beda ya, tergantung dari penerapannya. Ada storyboard ketika kita ingin membuat sebuah film atau kartun animasi, tentu akan jelas berbeda pada penerapannya. Nah, kalau storyboard di sini atau kerangka grafis digunakan untuk mendeskripsikan proyek multimedia interaktif dengan detail menggunakan kata-kata dan sketsa untuk setiap tampilan layar, suara, pilihan navigasi, pilihan warna, dan gradasi yang tepat. Isi teks, atribut, dan font, bentuk tombol, style, umpan balik, atau respon. Jadi nanti akan digambarkan sketsanya seperti apa, kemudian nanti di situ ada kata-kata yang memang akan keluar ketika kita membuat sebuah proyek multimedia. Apa sih kata-katanya, apa sih alurnya seperti apa, kita gambarkan di situ ya. Gambar secara sketsanya ya, sketsanya. Jadi halaman 1 itu fungsinya untuk apa, kemudian halaman 2 fungsinya untuk apa, itu nanti ada story-nya, storyboard-nya. Nah, fungsi storyboard di multimedia interaktif ini adalah yang pertama adalah untuk memperjelas flowchart. Kalau flowchart tadi kita gambarkan secara gambar mungkin kurang jelas karena itu merupakan sebuah alur langkah-langkah pemecahannya seperti apa digambarkan oleh flowchart. Nanti lebih diperjelas dari flowchart tersebut itu dibuatkan storyboard-nya. Yang kedua, sebagai pedoman atau acuan bagi animator, programmer, narator, dan tim yang lain. Jadi acuannya seperti apa itu biasanya dilihat di storyboard-nya. Kemudian yang berikutnya itu merupakan dokumen tertulis. Nah, kalau misalkan tadi secara sketsa gambar itu menggunakan flowchart, tapi kalau secara tertulis, dokumen tertulis, kemudian nanti ada penjelasannya, deskripsinya seperti apa, gambar A itu deskripsinya apa, gambar B deskripsinya apa, itu ada dokumen tertulisnya. Kemudian bahan pembuatan manual book atau petunjuk penggunaan. Jadi bisa dibuat nanti untuk manual booknya atau cara penggunaan sebuah sistem yang kita buat, sebuah multimedia interaktif yang kita buat itu manual booknya seperti apa atau petunjuk penggunaannya bagaimana. Itu storyboard. Kemudian ada ketentuan-ketentuan umum storyboard multimedia interaktif. Ya. Yang pertama itu gambar yang disiapkan disertai dengan penjelasan dan narasi. Jadi ada penjelasannya, ada narasinya, atau apa aja yang akan disampaikan pada gambar tersebut. Kemudian ada pembuatan storyboard diawali dengan gambar visual. Diawali dengan gambar visual. Jadi ada sketsa gambarnya yang tadi digambarkan ya. Kalau misalkan di film itu misalkan orang yang ingin masuk pintu, jadi digambarkan pintu, kemudian setelah masuk ke dalam rumah, jadi digambarkan ruangannya seperti apa, ya. Jadi itu digambarkan dengan visual. Kemudian yang ketiga, narasi digunakan untuk melengkapi hal sulit yang tidak bisa diwakili dengan bentuk visual. Jadi ada beberapa yang tidak bisa digambarkan, tapi kita buat narasinya atau kata-katanya atau kalimatnya seperti apa. Yang keempat itu ada bahasa lisan yang digunakan terutama yang dibaca oleh narator. Jadi kalau misalkan memang tidak selalu teks, tapi ada narasi-narasi yang dibacakan secara lisan untuk nanti disampaikan di gambar yang sudah kita buat sketsanya. Yang kelimanya itu ada gunakan struktur kalimat yang sederhana. Jadi disederhanakan saja di storyboard. Jadi tidak terlalu rinci ya kalimat-kalimatnya mungkin akan lebih diperinci ketika nanti implementasinya pembuatan sebuah uh, proyek multimedia.
Yang keenam adalah gunakan simbol yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua orang. Jadi jangan menggunakan simbol-simbol atau kata-kata yang mungkin tidak mudah dipahami oleh orang awam. Jadi sebisa mungkin lebih disederhanakan. Yang ketujuh, gunakan gambar dalam bentuk yang menarik serta komposisi yang tepat dan mudah dipahami. Tentu ya gambarnya harus semenarik mungkin sehingga memang bisa menampilkan sebuah produk yang tentu bisa lebih dipahami dengan mudah oleh banyak orang. Baik. Nah, ini merupakan contoh storyboard yang bisa kita lihat di sini. Ini adalah bentuk tampilannya seperti apa. Nah, di tampilan menu utama itu berisi tombol-tombol di menu bar. Ada home, misalkan ada apa lagi? Tujuan, materi pembelajaran, kemudian video, evaluasi, dan profil. Nah, ini merupakan perancangan storyboard-nya atau secara gambarnya seperti ini. Kemudian ada dengan tombol navigasi pendukung berisi tombol exit dan tombol petunjuk. Biasanya berada di sebelah sini dan sebelah sini. Ya, ini. Nah, di bawahnya tampilan menu materi dengan submenunya. Ya, jadi ini sub-sub menu materi-materi yang mungkin nanti disampaikan kalau membuat sebuah multimedia interaktif pembelajaran. Jadi ada konsep dasarnya seperti apa, segitiga exposure, ISO dan lain sebagainya. Nah ini memang tergantung dari proyek multimedia yang ingin kita buat seperti apa. Nah, ini contoh storyboard-nya. Jadi ada gambarnya, sketsa gambarnya, kemudian ada apa aja di gambar tersebut tentu dicantumkan di sini. Ya, keterangan-keterangannya, menu-menunya apa aja, ini diberikan keterangannya di sini. Nah, tentu akan lebih mudah ketika kita mungkin beri nomor dan lain sebagainya, itu tergantung dari konsep yang kita buat saja. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau misalkan sudah menjadi hasil sebuah proyek dari multimedia tadi, multimedia interaktif pembelajaran. Kalau yang tadi storyboard-nya ini adalah hasilnya ketika sudah jadi, gambarannya seperti ini. Nah, kita ingin membuat sebuah multimedia pembelajaran mengoperasikan kamera DSLR. Tadi ada menu-menunya ya di sini digambarkan secara rinci atau buatkan secara rinci, kemudian ada submenu materinya di bawah. Nah, di sini ada tombol exit dan help atau petunjuknya seperti apa. Nah, ini keterangan bagaimana materi itu disampaikan, tentu nanti akan tampil penjelasannya di bagian sini. Ya. Nah, itu storyboard ya. Kemudian format storyboard dan komponen. Ada format storyboard multimedia interaktif antara lain tentu ada kartu, bentuknya seperti kartu, ada double column, ada landscape ya. Jadi formatnya sebetulnya mungkin tergantung kebutuhan juga nantinya. Kita lihat. Nah, ini adalah format jenis kartu. Untuk membuat sebuah storyboard format jenis kartu seperti ini. Di sini ada visualnya, kemudian ada frame-frame atau catatan-catatan yang nanti mungkin secara visual catatannya seperti apa, audionya apa. Nah, di sini visualnya berisi gambar, bentuk foto atau grafik. Baik kita ingin menampilkan di sini berupa foto ataupun sketsa grafik yang nanti akan tampil pada proyek yang kita buat. Ini jenis kartu. Kemudian ada jenis double column, jadi bentuk storyboard-nya berupa kolom-kolom, ada misalkan ada keterangannya di sini, kemudian visualnya bagaimana, audionya bagaimana, atau bicaranya seperti apa ya, berisi
Di sini, kalau audio berisi unsur audio meliputi narasi, musik, sound effect, dan lain sebagainya, kita cantumkan di sini. Kemudian visual, visualnya seperti apa? Berisi unsur yang divisualkan meliputi teks, animasi, video, gambar, dan lain sebagainya. Jadi secara visual supaya kelihatan gambarnya lebih menarik. Kemudian dari keterangan, keterangan berisi keterangan yang menunjukkan posisi premis. Misalkan menu, submenu, uraian, menu, dan lain sebagainya. Nanti dijelaskan juga di keterangan di bagian ini. Kemudian nomor ya, nomor frame atau satu tampilan di layar monitor. Kalau satu tampilan di layar monitor itu nomor berapa? Ya, silakan ditulis nomornya. Format nomor memang tidak selalu ditentukan ya, baik mau 1 digit, 2 digit, atau berapa digit pun ya mungkin disesuaikan saja dengan ya dengan masing-masing lah ya, itu silakan. Itu jenis double column, storyboard jenis double column. Berikutnya ada jenis landscape 1 ya, ada landscape itu ada 2 jenis katanya. Nah, kalau jenis landscape jenisnya seperti ini. Ada misalkan mata pelajaran bahasa Inggris kelas sini kelas 4 misalkan deskripsi. Kode deskripsinya apa? Berdasarkan kurikulum, kemudian petunjuknya standar kompetensi cek daftar pustaka. Ilustrasinya seperti apa, gambarnya, videonya, animasinya seperti apa, kayak lembaga pembuatnya bagaimana. Ya, itu jenis landscape. Kemudian ada jenis landscape 2. Kalau jenis landscape 2 mungkin lebih terperinci lagi ya. Ditabelkan misalkan teks modul interaktif melakukan pengujian mikroba dasar. Di sini dijelaskan kemudian nanti gambar ya, gambarnya, kemudian videonya sama animasinya ya. Seperti apa? Narasinya juga di sini ditulis narasinya bagaimana ya. Yang kalau di sini narasinya yang pertama melakukan pengujian mikroba dasar. 2, ada sub kompetensi pada pengujian mikroba dasar yaitu dijelaskan di sini secara narasi dan lain sebagainya. Baik, kemudian di halaman berikutnya kita akan menemukan komponen-komponen penyusun storyboard interaktif yaitu antara lain yang pertama sketsa atau gambar layar, halaman atau frame. Itu komponen yang pertama, kemudian yang kedua warna, penempatan, dan ukuran grafik. Ini jika diperlukan. Ya. Berikutnya, yang ketiga teks asli jika ditampilkan pada halaman atau layar. Yang lainnya warna, ukuran, dan tipe font jika di dalamnya ada teks atau di story-nya ada teks. Kemudian narasi, itu pun kalau ada, animasi jika ada juga, video bila ada, audio jika ada. Berikutnya ada interaksi dengan pengguna jika ada juga ini. Ya. Yang terakhir adalah hal-hal yang perlu diketahui oleh staf produksi. Nah, ini merupakan komponen-komponen penyusun storyboard interaktif. Ya. Berikutnya, ini merupakan contoh storyboard multimedia interaktif model kartu. Ya, kalau yang tadi formatnya, kemudian ini template-nya model kartu seperti ini. Misalkan storyboard, kemudian project-nya apa, CD pembelajaran, tanggal berapa, kemudian scene-nya dari scene 1 sampai scene 23, kemudian link dari scene, semua screen memiliki link untuk menuju ke screen 1, oke, deskripsinya ini, kemudian di sini ada fungsional atau interaktif button. Jadi tombol apa aja yang ada di dalam CD interaktif tersebut. Kemudian color schema, teks, atribut, audio, video apabila ada ya. Itu contoh template storyboard multimedia interaktif model kartu. Kemudian yang ini yang berikutnya adalah hasil storyboard interaktif di atas.
Jadi hasilnya kalau yang tadi merupakan, template-nya, kemudian, komponen-komponen penyusunnya apa, di sini adalah hasil yang mungkin sebelumnya di slide sebelumnya sudah sekilas dibahas tentang hasilnya ya. Di sini yang sebelumnya dibahas ada tombol exit atau keluar, kemudian ada petunjuk dari pengoperasian pembelajaran interaktif ini. Di sini ada home, tujuan, materi, video, dan ada profil. Nah, di sini ada sub-sub materi yang disampaikan di pembelajaran interaktif ini. Ada konsep dasar, segitiga ekspos, dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti akan tampil materi-materi yang disampaikan atau sesuai dengan navigasi menu-menu yang kita pilih. Ini template multimedia interaktif sama seperti tadi ya, ini template-nya. Kalau yang tadi ada contohnya juga, ada proyeksi di pembelajaran. Kalau seperti ini template multimedia interaktif. Baik, uji kompetensi mungkin nanti materi yang disampaikan nanti ada ujian kompetensinya atau mungkin ada beberapa soal yang nanti akan disampaikan terkait dengan flowchart multimedia interaktif ini. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran di bab 2 ini tentang flowchart multimedia interaktif. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan silakan boleh langsung ditanyakan atau misalkan di chat atau di komentar ini silakan ya. Sekian dulu video pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nantikan video berikutnya di bab 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.